Mereka adalah Lana dan Loli. Lana si jantan dan Loli si betina. Loh, kenapa sih kalian kok gelisah begitu? Kenapa? Ada apa? Cerita dong ke Otan. Otan siap sedia untuk membantu kalian. Itu, ada buaya. Jadi itu yang membuat kalian resah dan gelisah. Teman, berang-berang akan mengusir siapapun yang akan mencoba memasuki wilayah mereka, termasuk si buaya ini. Mereka secara berkelompok akan saling membantu untuk mempertahankan wilayahnya. Tuh, si Loli berusaha mengusir si buaya. Tapi gimana ya, badan Lana dan Loli kan gak sebanding dengan buaya itu. Sekali kena gigit atau kena sabetan ekornya, selesai. Itu buaya kok gak pergi-pergi sih? Mengganggu ketenangan Lana dan Loli aja. Buaya juga tergolong reptil yang sabar, teman. Dia akan menunggu mangsanya mendekat dan akan langsung memakannya. Duh, hampir aja si Loli kena. Ayo Lana, cepat bantu Loli. Nah, benar kan? Lihat saja tuh. Sekarang mereka bekerja sama menyerang dari depan dan belakang. Nah, syukurlah akhirnya si buaya pergi juga. Si buaya akhirnya ketakutan dan memilih untuk mundur teratur. Kermaks, keren maksimal. Berang-berang termasuk hewan semi-akuatik, teman. Mereka menyukai sungai yang mengalir dengan banyak tanaman seperti rumput di sekelilingnya dan berpasir. Sobat Otan ini biasa membuat sarang di dalam lubang-lubang yang ada di pinggiran sungai. Sebenarnya ada persamaan antara berang-berang dengan buaya loh teman, yaitu mereka sama-sama monogami, alias setia sama pasangannya sampai mati. Cie, semoga langgeng ya. Duh, kenapa lagi sih Lana Loli? Santuy dong, santuy. Lah, baru juga diomongin, udah muncul aja. Sepertinya hidup kalian kok gak pernah tenang gitu loh. Ada aja masalahnya. Sekarang ular piton yang mengincar kalian. Weleh. Si piton langsung membentuk huruf S, yang artinya sudah ancang-ancang siap menyerang. Untung Lana dan Loli kompak dan sigap. Selain aktif, otter juga mampu bergerak cepat menghindari mara bahaya. Serangan si piton sangat cepat, teman. Si Loli sempat kena strike si ular ini. Kamu gak apa-apa kan, Loli? Bukan Lana dan Loli namanya kalau gak banyak akal. Mereka berdua punya banyak cara untuk melawan si piton. Dengan strategi bergerak mengelilingi piton, seakan si piton ini merasa seperti dikepung oleh puluhan berang-berang. Widih, cerdas sekali kamu, Lana Loli. Cakep. Si Loli pun tak tanggung-tanggung melakukan perlawanan. Beberapa kali ia mampu menggigit si ular piton. Berang-berang mempunyai gigi yang tajam juga loh. Dengan mengandalkan kekuatan giginya, Loli akan terus berusaha menggigit lawannya sampai menyerah. Hore! Akhirnya piton berhasil dikalahkan dan kabur ke pohon. Sudah, jangan dikejar lagi Loli. Si ular udah nyerah kok. Gigitan Loli memang tidak tanggung-tanggung.
Duh, semoga kamu nggak apa-apa ya, Ton. Dan semoga lekas sembuh ya. Ternyata di balik mukanya yang lucu, imut dengan kumis tipis ini, tersimpan jiwa yang gagah dan pemberani, teman. Terbukti, Lana Loli mampu melawan predator kuat dan handal seperti buaya dan ular piton. Cakep! Itu apa ya? Sepertinya ada makhluk yang sedang mengincar pemukiman warga. Jangan-jangan itu Godzilla yang mau menyerang bumi. Tuh kan, ia langsung menghampiri rumah warga. Ya ampun, ternyata ini adalah miniatur perkampungan yang ada di Ciater, Subang, Jawa Barat, teman. Tapi makhluk tadi itu apa ya? Kok seperti tidak asing? OMG, ini kan sobat Otan si Tegu. Itu kan, tolong! Sekarang ada ular yang mau menyerang si Tegu dan perkampungan. Miniatur perkampungan maksud Otan. Lihat teman, si Tegu malah mendekat ke air tempat si ular itu berada. Benar saja kan teman, karena merasa terancam, si ular mulai membelit tubuh si Tegu. Tak mau kalah, Tegu coba melepaskan diri dari cengkeraman si ular dengan cara membalikkan tubuhnya. Syukurlah, sobat Otan ini akhirnya dapat melepaskan diri dari lilitan si ular. Ini adalah red Tegu, sementara ini adalah Tegu hitam putih. Keduanya mendiami hutan hujan tropis, sabana, dan daerah semi gurun di timur Amerika Selatan. Di habitat aslinya, si kadal eksotis ini dapat hidup 10 hingga 15 tahun. Air terjunnya bagus banget. Otan jadi pengen berenang deh kalau begini. Ada-ada aja deh Kak Sarah. Mana Otan gak bawa pelampung lagi? Walah dalah, ternyata kamu pandai berenang juga ya Sob. Otan kira kamu akan tenggelam. Teman, Tegu memang mahir dalam berenang. Saat berenang, ekor sobat Otan berfungsi untuk menjaga keseimbangan sekaligus alat kendali. Di habitatnya, ia juga banyak dijumpai pada perairan sungai yang dangkal, teman. Seperti banyak reptil lainnya, Tegu akan mengalami bentuk hibernasi yang disebut brumation. Tegu Argentina ini biasanya akan hibernasi selama berbulan-bulan dari musim dingin hingga musim semi. Selama hibernasi, mereka akan menonaktifkan tubuh mereka dan menggunakan lemak sebagai cadangan makanan. Teman, indera penciuman reptil memang sudah tidak diragukan lagi, tak terkecuali Tegu. Otan dan Kak Sarah mau tes pakai telur puyuh. Ayo Kak, taruh telurnya dan kita lihat respon sobat Otan ini. Apakah akan cepat menemukan telur puyuh ini? Nah kan, perlahan tapi pasti, ia mulai menghampiri kumpulan telur tersebut teman. Saat mencari telur, sobat Otan ini terus mengeluarkan lidahnya. Ia mengumpulkan partikel bau yang larut pada kelembapan yang melayang di udara. Lalu, Tegu akan masukkan lidahnya ke dalam organ Jacobson. Organ inilah yang memperkuat penciuman reptil. Oh iya, tidak hanya telur. Di habitatnya, Tegu sering memangsa mamalia kecil loh teman. Kermaks, keren maksimal. Next, percobaan kita adalah memanjat pada media kawat ram teman.
Jika biawak terkenal dengan keahliannya dalam memanjat, kalau Sobat Otan ini bagaimana ya? Ayo Kak, sekarang putar kawat ram tersebut hingga 90 derajat. Lihat teman, nampaknya ini bukan masalah yang berarti bagi si Tegu. Perlahan tapi pasti, si Tegu mulai memanjat kawat ram ini teman. Cakep. Tegu pada umumnya lebih banyak beraktivitas di tanah atau terestrial. Meski bukan tergolong pemanjat ulung, tapi lumayan juga kok kemampuan memanjat kamu, Sob. Sobat Otan ini mengandalkan kaki-kakinya yang kuat untuk memanjat. Sedangkan cakarnya ia gunakan sebagai pengait agar tidak mudah terjatuh. Keren deh emang kamu, Sob. Juara! Meski kalah cepat, kalajengking langsung mencapit tubuh tarantula dengan sangat kencang. Dan lihat apa yang terjadi. Kalajengking langsung menancapkan sengatnya tepat di kaki tarantula. Ia tidak dapat berbuat banyak untuk melawan. Racun kalajengking sudah merasuk ke tubuhnya. Oh iya, teman-teman di rumah tahu kan, sensor tubuh kalajengking ada di bagian mana saja? Yap, dengan bulu pada bagian buntut dan capitnya, ia mampu membaca pergerakan sekitar. Tapi, ada bagian sensor lainnya yang jauh lebih peka lagi loh teman. Tepat di bagian bawah tubuh, kalajengking juga memiliki sensor. Sensor ini mampu membaca getaran dari pergerakan makhluk lainnya. Ia dapat membedakan apakah getaran semakin mendekat atau menjauh. Bahkan dapat mengetahui apakah getaran itu adalah mangsanya atau predator. Terlihat jelas dan terpampang nyata, ular kobra selalu berusaha menghindari pertikaian, meski kalajengking terus mengganggunya. Jangan heran teman, kalajengking memang bukan santapan nikmat buat si ular kobra. Karena tubuh kalajengking kan cukup keras, sangat sulit untuk melumpuhkannya. Ditambah lagi, kalajengking punya capit yang cukup kuat. Gak heran deh kalau ular kobra menghindarinya. Hup! Tuh kan, ular kobra tidak bisa lepas dari capitan si kalajengking. Haduh. Jangan-jangan kamu preman daerah sini ya? Habis semuanya disikat sih. Itu apa ya? Otan curiga, kok itu mengapung di atas air begitu? Dari gerakan dan tampilannya sih, kayaknya Otan tahu deh. Oh alah, Otan tahu teman. Itu kan mermaid alias putri duyung. Wah, Otan dapat rezeki nomplok nih. Otan ketemu putri duyung. Yeay! Teman di rumah jangan pada iri ya, lihat Otan lagi sama putri duyung. Wih, lihat teman, cantik dan anggun ya gerakan si putri duyung. Ia berenang bersama ratusan ekor ikan di dalamnya. Seolah-olah mereka saling menari bersama di dalam air. Sungguh memanjakan mata ini, Sob. Tapi by the way, Otan jadi ingat sesuatu lagi nih. Kalau
Kalau dilihat dari pergerakannya si Putri Duyung, Otan jadi keinget sama sobat Otan yang juga punya sirip kayak si Putri Duyung. Nah, ini dia teman. Sobat Otan yang juga punya sirip atau biasa disebut flipper. Hayo, ada yang bisa nebak nggak siapa sobat Otan ini? Iya, 100 buat kalian yang jawab singa laut. Singa laut ini punya 4 flipper loh. 2 di bagian depan dan 2 di bagian belakang. Keduanya punya fungsi yang berbeda teman. Flipper bagian depan berfungsi untuk mendorong, sedangkan bagian belakang berfungsi untuk mengarahkan badan saat berenang. Ngomongin soal flipper si singa laut, Otan jadi penasaran nih sama kemampuan sobat Otan dalam meloncat dari dalam air menggunakan flippernya. Yuk, kita kasih tantangan aja buat sobat Otan yang satu ini. Sudah ada Kak Yesi sama Paman Tigor yang akan bantu Otan kasih tantangannya nih. Tantangannya adalah, mampukah sobat Otan ini menyentuh bola yang Otan sudah atur ketinggiannya? Ya, Carol mulai melakukan pemanasan dulu teman. 1, 2, 1, 2. Biar nggak kram ya sob. Ayo kita mulai. 3, 2, 1, mulai. Dan berhasil. Cakep. Sepertinya terlalu mudah buat Carol ya teman. Kak Yesi, ayo kita naikkan lagi ketinggian bolanya menjadi 1,5 meter. Oke, siap, mulai. Berhasil lagi kamu sob. Cakep. Kak Yesi, coba kita naikkan lagi sampai ketinggian 2 meter. Mampukah sobat Otan ini menyentuh bolanya? Ayo, tunjukkan keahlianmu sob. Siap, mulai. Dan hampir saja teman di rumah. Sedikit lagi sob. Otan kasih kesempatan sekali lagi deh buat kamu. Ayo sob, kamu pasti bisa. Siap, mulai. Dan akhirnya berhasil. Cakep. Dengan tubuh mungil dan kekuatan flipper kamu, akhirnya kamu berhasil menaklukkan tantangan Otan ya sob. Lihat lagi teman, sobat Otan mampu membawa bola dengan moncongnya dan berjalan dengan flipper bagian depannya. Wih, luar biasa keseimbangan dan kekuatan flipper kamu ya sob. Bangga Otan sama kamu. Nggak heran lagi Otan sama kamu sob kalau kamu pandai beratraksi. Soalnya selain kamu rajin berlatih dengan Paman Tigor, kamu juga punya semangat pantang menyerah. Patut dicontoh nih ya teman-teman semangatnya. Dan Otan nggak meragukan lagi kedekatan kamu sama Paman Tigor. Soalnya berenang aja kamu sampai bareng-bareng gitu. Makin bonding kamu ya sob.